Baik. Okay. Okay, so these are the sentences that we are going to talk about, especially about the present tense, the very basic sentence that we need to know in English. Okay, nah yang pertama itu adalah love makes broken heart. Oke, untuk yang satu ini, nah ada dia special words, yaitu adalah make. Jadi kalau misalnya make ini, patokan kalimatnya itu gini Kak, you make me happy. Artinya apa? Dia itu subject plus make plus object plus dia itu adjective. Adjective. Nah, untuk spesial ini, Kak, untuk spesial kata make ini memang ada rumus spesialnya, khusus untuk kata make. Nah, kayak gini bentuknya. Nah, kalau misalnya kita ubah, intinya kalau misalnya, oh kalimat menggunakan make, yang kita ingat adalah you make me happy. Jadi kalau misalnya di analisis, this is subject, terus ini kata make, terus this is object, terus happy adalah adjective, gitu kan, Kak? Nah, kalau berpatokan sama rumus ini, rumus spesial ini, maka kalau yang kalimat nomor 1 itu bisa kita buat menjadi love. Jadi gimana, Kak? Berdasarkan ini, Kak. Love makes heart, objeknya kan heart ya, Kak? Broken. Kayak gitu, Kak. Jadi broken itu menjadi adjektifnya. Nah, sekarang kita mau ke negatifnya. Ini udah mantap nih. Tinggal memindahkan tempatnya aja. Love, kata negatifnya udah benar pakai does. Love does not make. Tinggal diubah aja posisinya. Heart broken. Gitu. Atau kalau dalam bahasa percakapan, ini udah bisa, Kak. Love does not make broken heart. Kalau dalam bahasa percakapan ini udah bisa gitu. Tapi kalau secara tertulis, pada baiknya mengikuti pola. Tapi kalau kayak gini pun kita udah mengerti gitu, Kak. Jadi ada dua bentuk. Nah, terus kalau pertanyaan udah pas kan, Kak? Kalau pertanyaan itu does kalau pertanyaan kan dia netral kan, Kak? Jadi nggak usah kita buat not-nya. Does love make heart broken? Gitu. Atau bisa broken heart. Karena kita pasti ngerti gitu ya. Gitu dia. Oke. Jadi dua-duanya berlaku. Gitu. Jadi udah keren, mantap-mantap. Ini hanya spesial, Kak. Jadi kalau mau buat kata yang lain, bisa nggak contohnya? Bisa. He makes me, nah, disappointed. Jadi ini adalah subject, terus ini adalah makes, terus ini object, terus ini adalah kata sifat. Dia membuatku kecewa, contohnya kayak gitu. Terus apalagi dia membuatku apa gitu. Nah, itu dia yang pertama. Oke, do you have any question, Kak? Khusus yang objek adjektif, jadi kalau misalnya keterangan tetap ini ya, sama aja, nggak beda. Kalau keterangannya membuat kue misalnya, sama aja. Kalau membuat kue beda lagi. Karena ini kan objeknya di sini human ya. Tapi ini pola yang pertama. Kalau misalnya make membuat kue, biasanya dia pakai ini. She makes
some cakes. Jadi some cakes gitu kan. Jadi nggak ada ini. Biasanya ini pola untuk yang apa ya, menyebabkan sesuatu gitu. Dia membuatku senang, dia membuatku sedih, dia membuatku kecewa. Jadi suatu yang menyebabkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia membuat kue atau misalnya dia membuat ini apa namanya? Membuat sesuatu yang lain, biasanya langsung aja kayak gitu. Tapi di sini kenapa ini? Karena dia di sini ada adjektif sebenarnya, Kak. Ini broken kan adjektif. Jadi makanya dia pakai pola ini. Nah, sedangkan ini dia nggak ada adjektifnya. Dia membuat kue, dia hanya membuat benda itu. Gitu, Kak. Oke. Nah, selanjutnya kalimat selanjutnya itu adalah ini. Nah, kalau di sini kan ini subjek. Terus, oke, ini subjeknya. Predikatnya itu is. Predikat subjek, predikat, terus ini pelengkap atau objek, one of achievement. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris, itu get itu kalau dalam bahasa Inggris kata kerja kan, Kak? Terus kata kerja kalau kita buat di awal, maka namanya berubah menjadi gerund. Ribet ya, Kak, bahasa Inggris ya? Jadi, kalau subjek berubah menjadi gerund. Gerund ini adalah bentuknya verb ing, tapi tidak serupa dengan present continuous. Kan semalam kita bahas present continuous yang verb ing, ya, yang verb ing kan, Kak. Di situ fungsinya sebagai kata kerja. Tapi kira-kira ini gerund ini berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sebagai noun. Nah, noun itu kan bisa sebagai apa kan? Subjek kan? Iya. Jadi yang berpotensi sebagai subjek itu adalah noun sama pronoun. Dan kita mau buat nih si get ini menjadi subjek. Nah, kita ubah ke gerund, yaitu verb ing. Maka dia menjadi apa? Menjadi getting. Jadi getting. Getting scholarship gitu ya, is. Kayak gitu dia. Bla bla bla. Nah, kalau kita misalnya mau buat kata kerja lain di awal sebagai subjek, bisa nggak? Bisa. Contohnya kakak mau buat apa? Contohnya apa? Misalnya, dancing is, oke, very excited. Menari itu sangat menyenangkan contohnya. Atau watching movie is my favorite thing. My favorite thing. Thing to do in spare time, contohnya. Jadi nonton movie adalah hal yang favorit yang aku lakukan di waktu luang, kayak gitu. Nah, kakak mau buat contoh lain? Jadi movie-nya yang jadi subjek. Iya, watching movie-nya. Iya, watching movie-nya. Jadi semuanya ditambah ing di awal. Iya, kalau kita mau kata kerja, iya, kalau kita buat kata kerja sebagai subjek. Gitu. Terus kalau one of biasanya diakhiri dengan salah satu dari prestasi, kita tambahkan ada SK. Karena kan salah satu dari sekian banyak kan, jadi kita buat one of achievements. Gitu dia. Oke. Nah, contoh kakak dapat kata kerja apa? Contoh kakak kasih kata kerja apa? Writing.
Yeah, writing a journal. Writing a journal, okay, has many steps. Menulis jurnal itu punya banyak steps, kayak gitu. Nah, jadi subjeknya adalah si writing a journal, terus predikatnya adalah has. Predikatnya adalah has. Dan ini adalah pelengkap atau objeknya. Gitu dia. Jadi ini adalah satu kalimat. Jadi kalau misalnya kakak mau buat di present tense, ini udah kalimat yang bagus. Jadi ada kombinasi gernya dalam present tense gitu. Contohnya, taking a bath is a routine that I never forget in the morning. Oke, nah jadi taking a bath-nya itu adalah subjek gitu ya. Terus predikatnya adalah is. Nah, is. Terus ini adalah objeknya. Terus dia udah menjadi complex sentence. That I never forget in the morning. Jadi dia jadilah kalimat present yang dia kompleks dan juga secara gramatikal dia bervariasi. Gitu dia. Jadi nilainya lebih tinggi lagi nanti kayak gitu. Baik dalam speaking maupun dalam writing nantinya. Karena secara grammar benar, terus dia bervariasi, ada gerund, ada present tense, dan complex sentence. Kayak gitu dia. Oke. Oke. Do you have any question, Kak? No. Oke. Mau buat satu lagi contohnya, Kak? Biar ini kata kerja menjadi subjek. Apa ya? Pikirkan aja sebuah pekerjaan, Kak. Atau aktivitas tadi pagi. Berkendara ya, menyetir kali ya? Iya, bisa. Driving. Driving a car. Gitu. Oke. Driving a car is not easy, but I like it. Gitu. Jadi ini sudah compound sentence. Masih ingat ya Kak, compound sentence pakai but ya. Jadi ini subjeknya, driving a car is a subject. And also his predikatnya, is predicate. Terus not easy itu pelengkap. Dia pakai adjective. But ini conjunction, terus I subject, terus like predikat, dan it adalah objeknya. Gitu. Dia compound sentence. Gitu dia. Oke. Nah, itu dia. Terus kan kita tadi dari sini ya, Kak. Mana tadi ya? Getting a scholarship is one of achievement. Ini kan. Nah, kita mau buat ke negatifnya. Berarti kalau kita mau buat ke negatifnya, tinggal tambah not, bukan, Kak? Ya kan? Tinggal ditambah not. Berarti gimana, Kak? Getting a scholarship is not. Kayak gitu. Tinggal ditambah not aja. Bla, bla, bla. Terus kalau bertanya gimana? Tinggal dipindahkan aja isnya nih ke depan. Tinggal pindah aja ke depan. Dibuat is. Is getting scholarship one of achievements? Gini. Dia bertanya, apakah mendapatkan scholarship adalah salah satu prestasi? Maka kita bisa menjawab, yes. Kata ganti getting scholarship apakah? Ayu, Dewi, she, he, it. Kata gantinya apa? Yes. Jadi, it
Yes, it. Terus to be-nya apa? Yes, it is. Kayak gitu. Kalau dia nggak pakai das ya? Iya, karena di sini Karena nggak ada kata bukan kerja. kata kerja. Oh ya benar-benar. Benar. Kalau dudas kan yang ada kata kerja, tapi kalau Iya, yang iya. is, nah, kata benda, adjective, adverb, kayak gitu dia. Oke, dapat ya Kak? Iya. Mantap. Oke. Sekarang now we go to the next sentence. Okay, let's see. Nah, ini sama kan Kak, seperti pola yang ini, yang sebelumnya. Jadi dia interview kan kata kerja kan Kak. Nah, kalau dia sebagai subjek, maka kita ubah menjadi gerund yang bentuk verb ing. Nah, jadi gimana dia Kak? Interviewing, ya. Yes, benar sekali. Jadi tinggal tambah interviewing. Kalau interview kan berarti sudah tes ya. Berarti boleh kita hapus tesnya. Interviewing to get a job. Nah, terus ini subjeknya kan? Ini sebagai subjek. Oke, karena sudah ada subjek, mari kita ambil predikatnya apa? Is, gitu ya. Nah, is very difficult ya. Oke, is very difficult. Oke. Kita buat di sini. Nah, ini dia kalimatnya. Oke, sudah gampang kan Kak kalau mengubah ke negatif ya? Gimana Kak kalau mengubah ke negatif? Interviewing to get a job is not very difficult. Iya, betul sekali. Tinggal tambah not. Gitu dia. Oke. Terus, kalau dia bertanya, gimana Kak? It's not interviewing to get a job very difficult. Jadi kalau bertanya, dia kan netral kan Kak? Berarti kita nggak usah pakai negatif. It's interviewing. Jadi dia is interviewing to get a job. Nah, di sini hapus nih is-nya. Very difficult. Nah, terus bertanya, gitu kan? Nah, jawabnya gimana? Bisa yes, kata ganti interviewing to get a job, apakah I, you, they, we, she, it? It. Ya, yes, bisa kita bilang, oh iya gitu ya, yes, it. Terus to be-nya adalah is. Tapi kalau tidak, no, it is not. Gitu. Kalau tidak. Oke. Oke, terus ke selanjutnya. Oke, ini dia compound sentence ya, Kak? Karena ada conjunction kan? Oke, conjunction. The students cry because get a bad grade. Oke. Nah, jadi ada sebelumnya itu ada conjunction because. Pertemuan pertama atau kedua, kalau nggak salah ya. Because. Because ini diikuti oleh sentence. Sentence atau kalimat ya. Jadi kalau ada kata because, maka diikuti dengan kalimat. Nah, dengan kata lain, kalimat itu terdiri dari subjek sama predikat. Atau kata kerja. Gitu dia. Atau. Nah, jadi berarti kalau yang polanya gimana, Kak? Yang di atas. Karena ada kata because. The students do not cry because they because they get bad score. Atau langsung aja bad score. Bad grade. Kayak gitu aja. Nah, gitu dia. Oke, berarti kalau negatifnya
The student Do not cry because cry. langsung ditambah aja ini. They get cry. Iya, kayak gini. Terus kalau yang pertanyaan kan netral ya Kak, berarti not-nya dihilangkan. Berarti do the students cry because They get great? Oke. Nah, kalau kayak gini jawabnya ada yes, ada no. Berarti cara jawabnya gimana ya gitu. Berarti kalau yes, yes. Nah, kata ganti untuk the students apa Kak? Are you, Dewi, she, it? they. Yes. Yes, they. Nah, pasangannya auxiliary-nya do atau does, Kak? Do. Yes, yes, they do. Atau kalau no, mereka nggak nangis tuh, gitu ya kan, Kak? They do not. Atau they don't. Kayak gitu. Gitu dia. Oke, so far, any question, Kak? No. Lebih banyak ke lupanya aja sih. Iya, nggak apa-apa, Kak. Karena kan baru ini ya, baru sekali lewat. Jadi, kalau wajar sih, Kak. Tapi nanti kalau udah diulang-ulang, udah lumayan nanti. Kan kadang-kadang kalau sekali ini ya, belum bisa kita ingat sepenuhnya kan. Nggak apa-apa, Kak. Terus kalau, nah cara keduanya bisa nggak diganti ini? Nggak mau nambahin subjeknya. Bisa kan, Kak, yang ini. Because of. Pakai because of. Jadi, yes. Jadi langsung aja kalau ini mau kita buat, langsung aja kayak gini. The student cry because of. Nah, karena because of, setelah because of itu adalah noun phrase atau benda. Noun phrase. Kalau ingat noun phrase itu berarti kata yang tidak single, double word gitu kan, Kak. Nah, ini kan double word ya, atau triple gitu ya, lebih dari satu kata. Nah, kita butuh noun. Sedangkan di sini ada kata kerja. Kita mau ngubahnya ke noun. Ingat aja, Jaren, tinggal tambah ing. Gitu dia. Jadi, the students cry because of getting bad grade. Gitu dia, Kak. Oke. Do you have any question, Kak? Oh, yang ini teman-temannya udah tahu kan, Kak? Kalau because itu teman-temannya apa gitu. Kalau because kan ada since, as, dan for. Kalau si because of ada teman-teman yang sama adalah due to sama owing to. Gitu. Jadi, bisa diganti nggak ini kalimatnya? Bisa. Kita mau buat kalimat advance. Due to getting bad score, comma, the students cry. Kayak gitu dia. Nah, ini dia. Oke. Jadi ini dia conjunction-nya, karena di depan conjunction-nya maka di sini pakai koma untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang sebelumnya. Kayak gitu dia, Kak. Oke. Oke, berarti bisa ya, Kak? Oke, ini dia. Nanti aku kirim ke Kakak ini. Oke, so now we are going to review. Kita mau review lagi. Mau review sedikit tentang present tense dan present continuous tense. Oke. Oke, I will share screen for you again. Let's see. Oke. Oke, gimana, Kak? Nomor 1.
Kita kerjakan sama-sama ya, Kak. So, put in the present continuous form of the verb in the bracket. Oke. Oh, ini present tenses ya, present continuous. Bentar, Kak. Jadi, semalam kita ada belajar present tense, terus ada belajar present continuous, terus future, sama past future, kan, Kak? Oke. Ya. Ada 4 tenses. Oke. Nah, jadi kalau present continuous itu simple, sesuatu yang sedang kita kerjakan, kayak gitu. Sesuatu yang sedang kita kerjakan, dan kalau mau direview ulang, let's see, present continuous. Oke, present continuous. Bentar ya, Kak. Present continuous. Oke, kita mau review dulu present tense dengan present continuous. Oke, biar lebih clear. Let's see. Nah, ini present. Oh, terlalu kecil kah, Kak? Enggak kok bisa. Oh iya. Nah, yang terpenting dari present simple, kadang-kadang orang bilangnya simple present, kadang-kadang present tense, kadang-kadang present simple. Jadi intinya adalah present. Jadi apapun yang disebut orang, intinya adalah present. Mau present simple, present tense, simple present gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya bentuk positifnya itu kata kerja pertama tambah S atau ES, contohnya she works in London. Nah, kalau verbal berarti kita buat kalimat negatifnya itu do not atau does not. He doesn't work in London. Dan tinggal dipindahkan. Jadi Kak, do, does, terus yang untuk nominal kan ada is, am, are, itu namanya kata kerja bantu. Kalau mau dibuat dalam bentuk pertanyaan, dipindahkan aja ke depan. Kayak gitu. Jadi ini seperti ini. Does gitu ya. Does she work in London? Contohnya kayak gitu. Nah, terus kalau present continuous dia gampang ya kan? Ada subjek terus is, am, are, verb ing. Contohnya he's working. Ini tambahan aja in London this week. I'm not working. Kalau negatif tinggal tambah not aja. Terus kalau misalnya dia pertanyaan tinggal dipindahkan auxiliary atau to be-nya ke depan. Are you working? Gitu. Nah, ini menyatakan apa yang sedang terjadi saat ini. Kayak gitu. Atau bisa mengatakan sesuatu yang terjadi hanya sementara. Jadi contohnya gini, kalau yang terjadi saat ini, I'm wearing a pair of old jeans. Aku sedang pakai ini loh, jeans yang old, kayak gitu. Nah, terus kalau dia yang sementara, they are eating lunch at the moment. Ini kan hanya sementara, makannya kan sementara kan, hanya sementara, hanya sebentar. Misalnya, where are they? Di mana mereka? They are eating lunch at the moment. Sekarang mereka lagi makan, kayak gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan untuk sementara waktu aja. Atau sesuatu yang dilakukan saat kita berbicara. I am speaking, contohnya. Kak Ulfa is sitting. Kak Ulfa sedang duduk. Nah, saat ini juga kayak gitu dia. Terus bisa juga ini present continuous tense ini juga untuk sesuatu yang lain, yaitu untuk yang selalu dan continually if you want to, kayak kalau kita misalnya mau criticize gitu ya.
You are always buying new clothes. Jadi ini kayak mengkritisize. Kasih kritik dengan present continuous, artinya dia tuh terus-menerus dan ini selalu beli baju baru gitu. Baju baru dan banyak kayak gitu ya. You are always buying new clothes. Jadi perpaduan antara present tense dengan present continuous, ada kata always, ada kata verb in-nya. Artinya dia mau mengkritik. Kamu selalu kayak gini, kayak gitu ya. Contohnya, he's always complaining about things. Dia selalu mengeluh. Dan sekarang pun dia sedang mengeluh. Yaitu jadi kayak mengkritik bisa menggunakan present continuous. Oke. Kayak gitu dia, Kak. Nah, sekarang kita disuruh memilih kira-kira yang mana kalimat yang benar. Oke. Dari nomor 2 sampai contohnya nomor 1 kan, Kak. My brother lives with us until he can find a flat of his own. Berarti yang benar itu adalah my father is living, sedang tinggal sama kami sampai. Artinya sementara kan? Berarti sementara. Nggak akan terus-menerus sampai dia akan menemukan rumah sewaan yang baru. Oke. Kakak mau coba dari nomor 2 sampai nomor 6, salah satunya nomor berapa? Nomor 2 A. Nomor 2 A. Yes, karena ada every January ya, Kak. Megan goes to Hong Kong every January. Oke. Sekarang kita coba ini, Kak, nomor ini yang complete. Oke. Dia ini kata kerja pertama. Nomor 2 sampai nomor 5 yang mana Kakak pilih? Nomor 4. Oke. What do you think? What do you think about? Oke, jadi di sini you are very quiet this evening, katanya kan, Kak? Oh, ini tambahnya. Oh ya. Oh, berarti dipilihnya dari you atau think ya? Dia dipilih dia kita ubah menjadi present tense atau present continuous gitu. Oh, you are very quiet this evening. What you? Berarti apa yang biasanya kamu pikirkan atau apa yang sedang kamu pikirkan? Berarti kamu ini diam banget sore ini gitu ya. Kenapa gitu ya kan? Berarti kita mau bilang kamu mikirin apa? What are you thinking about? Jadi dia present continuous. Present continuous itu adalah to be sama verb in. Gitu. Oke. Mau coba satu lagi, Kak? Kalau nomor 3, hanya ditambah I like. Yes, I like. I like jacket of biscuit, but unfortunately the trousers. Negatif, dia negatif. Jadi dia, aku suka gitu ya, jaketnya
ini suit ini gitu ya. Tapi ini kan ada jaket sama pasangannya gitu ya, satu setelan gitu. Tapi sayangnya bawahannya itu, the trousers-nya itu nggak muat lagi. Berarti trousers adalah kata gantinya they. Maka auxiliary-nya adalah do atau does, Kak? Do. Yes. Do not fit me anymore gitu. Ini tetap aja I like karena subject plus kata kerja pertama. Dapat, Kak? Ya. Gampang ya, Kak? Pasti gampang. Ayo. Kalau nomor 2 gampang ya, Kak? Smell. Kalau di spy kata gantinya apakah are you, they, we, she, he, it? Spy itu Single. is ya? Ya, iya. Oh. Berarti is ya? Ada kata smell. Smell kan kata kerja ya. Oh, berarti smells. Yes, exactly. Smells. Kayak gitu dia. Oke. Ini gampang ya, Kak, nomor 5 ya. Be itu sama dengan to be. Oh, is that. Berarti That man, to be-nya man itu single ya, atau man itu biasa lupa. Man dengan kan ada 2 ya? Iya, benar. Jadi ada satu man kayak gini, dia adalah single atau singular, single atau singular. Terus ada kalau dalam bentuk yang plural atau lebih dari satu itu pakai e. Gini. Plural gitu. Who is that man? Berarti is ya? Yes. Benar. Who is that man? Why? Ada your sister sama ada to be. Nah, berarti your sister to be-nya yes. Why is your sister so rude to him? Terus she is. ini kan ada have ya, Kak. Kata kerja. She has. Yes, bener. Pakai has. She has. Kalau udah dapat ya, Kak, penggunaan has dengan have ya, Kak? Kayaknya deh. Have. Ini kan soalnya have dengan has banyak kegunaannya, bisa mempunyai, bisa Bener. udah tampal. Jadi Iya. biasa bingung. Boleh kita bahas nanti ini. Jadi ada apa namanya? Kalau she, he, oke, apa ini? Oke. She, he, it itu dia pakai has ya, Kak? Oke, dia pakai has. Terus I, you, they, we, dia pakai have. Nah, jadi fungsinya ada banyak. Kita katakan aja lah judulnya have ya. Kita katakan aja lah judulnya have. Nah, have ini pertama fungsinya adalah artinya memiliki. Memiliki. Kalau bentuknya subjek, itu subjek dulu. Oke, subjek. Terus setelah subjek, dia kata kerja. Dia sebagai kata kerja, Kak. Verb. Have di sini sebagai kata kerja. Memiliki dia. Verb. Dan setelahnya itu, kan memiliki, berarti ada sesuatu kan, Kak? Nah, sesuatu itu pasti yang dimiliki adalah benda. Nah, diikuti dengan kata benda. Gitu dia bentuknya.
Nah, terus have yang kedua, ada dia have artinya sudah. Dalam arti di sini have dengan has ya, Kak. Artinya sudah dengan syarat rumusnya itu adalah subject seperti biasa. Oke, terus dia ada have. Nah, di sini have berarti sudah kalau diikuti dengan kata kerja ketiga. Gitu. Contohnya adalah saya sudah makan. I have eaten, kan? Kata kerja ketiga. Gitu dia. Ada lagi have yang terakhir. Have itu artinya menyuruh. Gitu. Menyuruh. Contohnya kalau dia urutannya subject plus gitu ya. Have menyuruh, kalau menyuruh kan berarti normalnya orang ya disuruh ya, Kak. Kita dalam bentuk ini dulu aktif, nanti ada dalam bentuk pasif. Pasif itu benda gitu. Menyuruh orang. Nah, di sini ada objeknya orang. Have terus ada objeknya. Biasanya orang, tapi bisa jadi benda juga bisa gitu kalau dalam bentuk pasif. Objek. Beda ya, Kak, objek dengan noun gitu ya. Contohnya, dia has menyuruh her sister. Dia menyuruh adiknya, gitu. He has her sister going home, pulang, gitu. Dia menyuruh adiknya pulang. Gitu dia, Kak. Oke, so ada pertanyaan, Kak? Atau Kakak mau buat 3 kalimat dulu untuk bisa membedakan? Numis, yang ini yang subject have verb three itu bentuknya pas ya? Bentuknya perfect. Perfect. Iya, perfect atau perfect juga bisa. Gitu. Kalau sudah, berarti yang sudah di sini dimaksud berarti artinya sudah selesai, lampau begitu kan? Iya, sudah selesai. Jadi kalau nanti ada tenses past tense. Kalau past tense itu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi dan udah selesai. Tapi kalau misalnya yang ini, kalau si have ini sudah selesai, tapi nggak dikasih tahu waktunya kapan kayak gitu. Yang penting udah selesai gitu. Mau berulang kembali nggak masalah. Yang penting aku udah I have written, aku udah nulis buku ini gitu ya. Nah, apakah itu mau berulang lagi? Apakah belum selesai? Yang penting dia udah selesai pada saat itu juga dan kapan dikerjakan nggak masalah gitu. Yang penting udah selesai kayak gitu. Sedangkan yang past tense itu ada keterangannya. Misalkan I ate porridge yesterday. Udah selesai kemarin kayak gitu. Dan jelas waktunya gitu kalau past tense nantinya. Nanti abis ini kita belajar past tense. Gitu. Oke. Itu dia. Kalau tidak ada lagi, berarti ini Kak, mau coba ini menggunakan ketiga have ini biar bisa membedakan? Kalau have memiliki, I have a book. Yes, ya. Jadi sesederhana itu setelahnya benda apa yang dimiliki kayak gitu kan Kak? Benar. Kalau yang Ketiga, she has made a cake. She has made a cake. Oke, kucing ya Kak? Cake.
Apa itu, Kak? Cake. Kue. Cake. Oh, dia udah makan kue. Made. Membuat kue. Made. Oh, she has made a cake. Oke. Iya, cake. Kalau yang terakhir, Kak? My boss has my friend to are going to eat. Oke, bisa. My boss has my friend to eat gitu ya, bisa, atau eating bisa. Oke. Nah, itu dia ini. Oke. Nah, sekarang oke, sudah bisa lah ya, Kak? Udah mahir lah ya. Ya, sebenarnya ada dikit lagi ini. Jadi kita mau membedakan yang mana sih yang cocok gitu ya, pakai present atau pakai continuous gitu. Kayak gini ya. Ini yang nomor 1, I want to help out at the camp this summer. Jadi yang kalau want itu tidak pernah pakai verb ing. Gitu. Jadi nggak pernah aku I'm wanting, nggak pernah. I want kayak gitu. Jadi makanya dia pakai want. Sama kayak I am loving itu nggak pernah gitu. I love nggak pernah sedang mencintai gitu. Tapi saya mencintai gitu. Jadi bentuk pernyataan. Karena kan kalau sedang mencintai bisa saja temporary kan, gitu. Kalau temporary aja. Iya, jadi kalau love itu kalau dalam bahasa Inggris aturannya itu nggak bisa, karena kan kalau mencintai nggak bisa direncanakan dong. Nggak, kan nggak bisa direncanakan kan. Ya udah gitu aja, jadi dinyatakan aja sebagai pernyataan kayak gitu. I love you, nggak pernah I am loving you. Itu nggak pernah. Jadi kayak apaan? Jadi berencana cuma temporary, kan nggak pernah ya. Kan perasaan nggak pernah direncanakan gitu. Kayak gitu dia. Okay, so we go to number 2. Most Spanish company. Nah, belong. Belong itu artinya memiliki. Memiliki itu juga nggak pernah sedang memiliki, tapi memiliki ya udah memiliki. Belong to multinationals nowadays. Oke, sekarang kalau nomor 3 gimana, Kak? Nomor 3, I'm thinking about I think. Ini disuruh pilih kan salah satunya. I think atau I think. Iya, apakah aku berpikir atau aku sedang memikirkan tentang bla 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 kayak gitu. I think about interviewing. Kayaknya I think deh. Yang nomor 3. Oke. Jadi kalau bedanya I think sama dengan I'm thinking, kalau I think itu ini akan mengutarakan sesuatu. I think you are beautiful. Kayak gitu-gitu kan. I think this is good. Gitu-gitu. Berarti I'm thinking, saya sedang memikirkan tentang wawancara. Iya, benar. Saya sedang memikirkan tentang wawancara teman ini. Teman kakek saya yang itu suka mengumpulkan mobil-mobil vintage kayak gitu dia. Oke, kalau nomor 4 Kak gimana? Is so he knows all. So is knowing. So he is knowing.
My father went to that university, so he knows atau he is knowing all about it. Jadi dia know about it. Oh no, she knows. Kayaknya. Iya, she knows. Kalau kalau bahasa Inggris nggak pernah sedang mengetahui gitu, seolah-olah nanti nggak mengetahui lagi gitu kan. Sekarang mengetahui, nanti nggak mengetahui lagi. Oh. Oke. Kalau nomor 5 gimana, Kak? Net itu nama orang ya atau apa? Iya, Ned, Ned. nama orang. Net is having. Iya, karena ada at the moment ya, Kak, ini at the moment. Jadi present continuous ya. Oke, nomor terakhir, Kak. Every time. Every time. Oh, ini needs ya? Yes. Every town needs a library, even though everyone has the internet nowadays. Jadi, nggak pernah sedang membutuhkan, namanya every town gitu ya. Sementara membutuhkan library, nggak seterusnya gitu. Ya udah needs aja, bukan sementara. Jadi dapat disimpulkan di sini ada kata ini ada kata-kata yang tidak bisa sama sekali tidak bisa di verb in-kan. Ada kata belong, terus ada kata know, sama ada kata need. Itu nggak bisa di verb in-kan. Ada kata know, terus ada kata belong, terus ada kata need, sama want, sama love. Itu nggak bisa sedang berlangsung kayak gitu. Jadi itu hanya berlaku untuk present, nggak boleh untuk continuous. Kayak gitu dia, Kak. Jadi special words. Gitu. Oke, that's it. Nah, ya itu adalah past tense. Past tense. Atau sering orang bilang simple past lah, past tense lah gitu ya. Nah, kalau kakak dengar kata ini, apa yang ada dalam pikiran kakak? Past tense. Tenses in English. One of the tenses in English. Sesuatu yang telah berlalu. Iya. Kenangan itu. Oh iya, bisa. Clue-nya kenangan. Bisa, bagus tuh. Kenangan ya. Kalau kenangan kan udah berlalu gitu ya. Bisa, Kak. Jadi, kalau kita bisa bilangnya aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. Formal banget ya kan? Jadi kita buat aja, pasien itu kenangan. Oke, mantap. Jadi, nah kalau kenangan, berarti ya udah selesai. Kayak gitu, udah selesai pada waktu tertentu. Ada waktunya. Nah, ada adverb of time. Ada waktunya. Contohnya yesterday. Yesterday, semalam. Atau kalimat-kalimat yang menggunakan last. Apakah itu last night, tadi malam, atau last week, minggu lalu, atau last year, kayak gitu. Atau last month. Gitu. Jadi kalau kalimat-kalimat yang menggunakan last, berarti dia sudah berlalu. Nah, terus kalimat-kalimat yang menggunakan ago. Nah, ago itu misalnya 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu. Atau misalnya 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Atau 3 years ago, yang sudah berlalu. Atau just now. Just now itu barusan gitu ya, barusan dia pergi gitu ya. Barusan atau baru saja, kayak gitu. Nah, ini adalah adverb of time yang sudah dispesialkan untuk kenangan. Bukan. Untuk kalimat past tense kayak gitu dia.
Nah, jadi kalau ada kata-kata ini, berarti udah jelas itu adalah sebuah kenangan, sebuah past tense. Kayak gitu deh. Nah, kita seperti biasa akan melihat polanya. Polanya itu adalah subjek plus kata kerja kedua. Ini aja. Oke, kan kita sepakat sebelumnya ada rumus verbal, ada rumus nominal gitu ya. Ada rumus verbal, ada rumus nominal. Nah, kalau rumus nominal itu pakai, kalau yang present tense itu pakai is, am, are, maka yang past tense itu pakai was, were. Kalau yang present pakai verb one, maka kita pakai verb to. Maka ini dikatakan rumus verbal. Kenapa rumus verbal? Ada kata kerja. Sedangkan yang was, were itu rumus nominal, karena setelahnya itu kalau tidak muncul adjektif, dia muncul apakah? Noun. Kalau tidak, dia adalah adverb. Kayak gitu dia. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Kak? Wait, oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Kak? Yang nounnya yang kalau nominal tetap noun yang normal atau ditambah ada penambahannya? Kalau yang nominal, hanya perubahan di sini sih, Kak. Nggak ada penambahan yang lain-lain. Hanya kalau biasa present kan is, am, are kan. Tapi kalau kita ini was, were. Nah, gitu aja. Kalau misalnya subjeknya, maka I, you, they, we itu pakai maaf. I, she, he, it itu pakai was. Sedangkan you, they, we itu pakai were. Gitu. Nah, contoh kita mau bilang dia datang semalam ke rumah, gitu ya. Jadi she atau he. Nah, kata kerja kedua. Kita mau kata kerja kedua sebentar ya di sini. Nah, verb one, verb two gitu ya. Verb one, polanya adalah verb one, verb two. Verb two. Maka polanya kalau misalnya verb one-nya adalah come, maka kata kerja keduanya adalah came. Kalau kata kerja pertamanya adalah it, kata kerja keduanya apa, Kak? It. Kalau kata ini yang harus hafal sendiri ya yang di kamus Oxford. Iya, benar kan ada kata kerja pertama, kedua, ketiga kan. Nah, iya, ada beberapa yang ini. Nah, ini kata kerja tidak beraturan. Contohnya go, kata kerja keduanya went. Kayak gitu. Ya. Kata kerja pertamanya sent, kata kerja keduanya sent. Lagi apa lagi, Kak? Make. Yes. Make, made. Nah, ini kan tidak beraturan. Ada yang beraturan. Yang beraturan cukup dia ditambah dengan ed. Contohnya wash menjadi washed. Ada watch menjadi tambah ed aja. Watch. Ada dia fix menjadi fixed. Ada dia mix menjadi mixed. Apalagi, Kak? Ada dia decide, memutuskan. Ada dia decided. Decided. Ada dia yang spesial, yang sama aja. Cut dengan cut. Gitu.
Iya, jadi ada 3 sebenarnya. Jadi ada yang dia nggak berubah, cut dengan cut, gitu ya. Terus yang lainnya ada yang ditambahin ed, sampai kata kerja ketiganya nanti. Terus yang lainnya, kalau ini bisa disambungkan. Oh, mau kata kerja ketiga nih. Oke, kembali dia jadi come. Oh, mau kata kerja ketiga nih, eaten. Kata kerja ketiga went, ada gone. Kata kerja stand, ini sama, sent. Ini sama ya, made. Oke, gitu dia. Jadi emang untuk menyatakan pasen itu kata kerja keduanya harus mahir. Oke, kita mau bilang dia datang kemarin. Dia datang kemarin ke rumahku, gitu ya. Berarti kata kerja kedua dari datang adalah yang mana, Kak? Datang. Kata kerja keduanya. He went. Came. He came. Dia datang kan? He Oh came iya, salah. He came. to my house yesterday. Gitu. Dia datang ke rumahku semalam. Gitu. Nah, ini adalah kalimat, ini adalah ya kenangan, udah lewat, udah terjadi di masa lalu dan selesai. Kayak gitu. Gitu dia, Kak. Nah, ini, aku mau buat pakai ini nih, was were. Gimana, Kak? Kita mau, oh, dia di rumahku semalam. Gimana bilangnya? He, kalau he, dia auxiliary-nya mana, Kak? Was atau were? Were. He, was. iya. He was at my house yesterday. Bisa, gitu. Oke. Kalau yang noun, akhiran noun gimana contohnya? Ini oke. Oh, My house. Oh, ini. Oh. house itu tempat. Kalau noun bisa. Contohnya gini. Contohnya ini. I was a student in UGM last year. Aku gitu. Udah berlalu gitu. Ini kayak kenalan kan, I was a student in UGM gitu. Jadi ketika ketemu kenalan contohnya kayak gitu. Dulu. Jadi kita mau menyatakan dulu gitu. Last year. Last year. Gitu dia. Any question, Kak? Ya, kalau yang subjek verb tuh lebih bisa lah. Kalau yang subjek tambah was were, coba dulu bikin kalimat lagi. Dicoba dulu. Boleh, Kak. Jadi nggak apa-apa ya, Kak. Besok ada kalimat present sama kalimat past tense ya. Dicoba-coba biar ada pembahasan kita. Besok, tomorrow, we will meet again. Okay, Kak. Thank you so much for today. I'm so happy to see you every day. Keep fighting. You are such a wonderful woman. Kerja sambil belajar. Keren banget kakak ini. Oke. Baik, Kak. Thank you. Dan sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. Oke, have a great day. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Thank you. Ya.